Ya sama dengan pengantar jenazah itu, tidak punya kesadaran bahwa dia merampas hak orang lain. Nah, jangan lupa kalau kita tumbuh menjadi masyarakat bising, karena ya orang lain akan meniru. Ya karena tempat ibadah saja bising, apalagi pesta pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Diktum dari Karl Marx ini ada benarnya juga, Kak, untuk konteks hari ini ya. Kemudian saya tertarik juga, Kak, yang di tulisan yang ke-14 itu ritual kurban sebagai penyalur kekerasan. Mengapa kemudian kita menyebut itu sebagai kurban penyalur kekerasan? Ini justru menjadi penggambaran khusus buat masyarakat. Wah, kenapa Idul Adha tiba-tiba dijadikan sebagai momen kekerasan nantinya? Ataukah pada aspek agama-agama lain yang kemudian proses penyembelihan, apakah memang itu adalah kekerasan atau gimana itu, Kak? Ya, dalam beberapa teori, ya itu memang disebut menyalurkan kekerasan. Jadi, ya manusia ini sebagai makhluk purba, ya memang memiliki watak kekerasannya sendiri. Manusia memang juga ya manusia adalah binatang yang paling buas gitu. Jadi manusia adalah memakan apa saja. Jadi yang paling buas di bumi ini ya manusia. Yang paling merusak di bumi ini ya manusia. Jadi perilaku-perilakunya kemudian ketika dia terus-menerus berusaha untuk menjadi beradab, apa yang disebut beradab itu bisa diperiksa, jangan-jangan sebenarnya semacam upaya untuk beradab yang dia sebut dirinya lebih beradab, tetapi masih juga tetap sebagai satu kekerasan. Jadi ya perilaku saya untuk menulis itu kemudian mengamati, dan ini kan kita lakukan sejak kecil ya, menonton penyembelihan kurban itu kan waktu kecil kita tonton itu dengan gembira. Iya. Lama-lama kita memiliki kesadaran bahwa itu sebenarnya sangat menyiksa binatang. Kadang dengan mudah saya bisa melihat orang juga, seringkali kan ada orang yang diperlakukan seperti itu. Nah, yang mengerikan itu kemudian adalah dikurbankan seperti itu. Saya bisa melihat juga video-videonya dari para teroris itu. Nah, itu gangguan itu yang membuat kemudian bisa udah ditulis aja deh. Saya hanya tidak membandingkannya bahwa perilaku para teroris itu juga seperti itu, menyembelih. Nah, itu menarik. Pada hari suci setelah ibadah, kemudian kita melihat, dan seringkali banyak yang menurut saya agak kasihan ya melakukan kurban seperti itu. Malah pemikiran saya lebih jauh ya, dalam banyak hal ya itu kan kemudian bisa seolah-olah berlebihan ya, karena ya ada sih misalnya sikap-sikap pamer misalnya dan lain-lain. Sementara menurut saya ya mungkin perlu dipikirkan untuk bisa lebih tepat sasaran, misalnya dalam artian ya di kota misalnya, di satu perumahan misalnya, itu kan barang dikurbankan di situ, terus dibagi-bagikan di situ, lebihnya baru keluar misalnya. Ya bukankah itu seperti pemborosan ya? Kenapa misalnya kurban itu tidak dibuat dalam bentuk lain?
ya mencerdaskan Islam misalnya. Kenapa kurban itu tidak dibuat dalam bentuk beasiswa misalnya? Ya kan banyak loh di perumahan itu kalau beasiswa untuk kurban itu dijadikan beasiswa, kemudian dikelola oleh masjid di perumahan itu, kan dia bisa menyekolahkan banyak orang. Kan aturannya tahu kayak begitu di agama tuh mengorbankan. Saya sudah teks agama ya, teks kitab itu menyebut ke situ. Betul. Saya itu sudah mengungkapkan ini ke beberapa orang dan itu jawabannya begitu. Ya, kepada kawan saya ucapkan begitu, ke Muhari Wahyu Nurba itu saya juga bilang begitu dan jawabannya juga begitu. Nah, jadi dalam banyak gagasan-gagasan saya ya mungkin memang kita harus banyak ngomong ya, karena ke orang seringkali di gagasan-gagasan saya yang tidak lazim itu, saya sebelum saya tuliskan atau setelah saya tuliskan, saya tanyakan ke orang. Dan ya itu jawabannya juga memang rata-rata begitu. Tetapi saya juga bertahap bahwa sekarang ini misalnya di tempat kerja saya, itu orang-orang juga menyetor kurban urunan. Jadi 2 juta per orang. Saya kemudian kembali ke pikiran saya semula. Bayangkan kalau 2 juta per orang itu tiap tahun dijadikan siswa, itu alangkah cerdasnya itu orang Islam itu kemudian. Itu kan orang Islam bisa sangat cerdas, itu kan problem kita sebagai orang Islam bilangnya itu kan kebodohan. Itu kan masalah serius kita, menurut saya itu adalah kebodohan. Tetapi kita berpeluang untuk cerdas lewat model-model sedekah itu kan. Artinya begini kayak sama dengan gagasan tentang zakat fitrah itu Kak. Artinya kalau ndak bisa beras, bisa dengan uang gitu. Dengan kata lain bahwa kalau kau tidak ndak mesti namanya binatang yang kau harus sembelih gitu. Boleh saja uang yang kau simpan, dan itu berpotensi untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, dalam artian ya itu tadi beasiswa untuk disekolahkan anak-anak itu. Iya. Sedih pun apa. Iya. Terus Kak, kalau mau ngomong pahala misalnya, bayangkan itu luar biasanya pahalanya, karena satu orang yang disekolahkan itu bisa membebaskan keluarganya dari kemiskinan terstruktur gitu. Bayangkan kalau satu orang membebaskan keluarganya dari kemiskinan struktural. Kalau mau ngomong pahala itu udah luar biasa sekali. Kalau mau ngomong bahwa ya orang Islam kemudian bisa cerdas gitu kan. Nah, menurut saya kan itu yang paling penting. Nah, sementara kurban daging itu kan mubazir menurut saya. Pertama, daging itu kan tidak sehat. Tidak sehat. Nah, itu kan berarti kurban itu bisa mencelakakan umat Islam sendiri. Ya kan, satu perumahan misalnya, satu perumahan itu motong. Ketika mereka motong, itu kan dibagi-bagi ke mereka sendiri. Nah, itu kan orang bisa dapat sampai 5 jatah gitu, 5 paket gitu. Iya. 10 kilo gitu kan. Kalau 2 kilo. Nah, kalau satu keluarga dapat 10 kilo, itu jelas tidak sehat. Loh, ya untuk apa melakukan ritual yang tidak sehat? Nah, menurut saya ya sudah sampai pada tahap bahwa ya kita mesti cari cara untuk menjawab persoalan itu tadi, bahwa kan begitu aturannya, kan begitu. Iya. Ya, tetapi kan seringkali juga kita mendengar bahwa berdasarkan musyawarah para alim ulama diputuskan. Itu berarti selalu ada perubahan gitu kan. Berarti banyak keputusan dalam keberagamaan itu dikonstruk oleh para agamawan-agamawan. Selalu ada kata berdasarkan kesepakatan para alim ulama, berdasarkan kesepakatan para alim ulama. Itu konstruksi. Jadi, ya kenapa tidak bisa gitu?
Nah itu menurut saya ya pemikiran seperti itu ya menurut saya menarik lah untuk eh, dituliskan, dibicarakan. Iya, iya, iya. Ini Kak, ada lagi yang menarik juga berkaitan. Ini yang apa? Artinya konsep tentang agama yang dibahasakan Marx, Kak, tentang candu. Kita kemudian dalam tulisan khusus tak menyebut bahwa agama itu bukan candu. Bagaimana kita melihat itu, Kak? Apakah kemudian saya kayaknya menulis bahwa ya jangan membantah Marx. Ya, betul. Janganlah Anda mendukung Marx menjadikan agama sebagai candu. Tetapi kenyataannya kan tidak juga. Begitu. Ya. Orang betul-betul karena Marx benar bahwa agama itu adalah candu dan terbukti dia benar di masyarakat. Ya, maksud saya ya janganlah menjadikan agama sebagai alat untuk membius orang. Ya masalahnya ya tetap aja itu yang terjadi bahwa ya, agama adalah cara untuk ya membius orang. Nah masalahnya kalau sudah sampai pada misalnya ya kita tidak menjadi lebih cerdas, misalnya kita menjadi tidak kritis, kita terlalu jauh terkuptasi misalnya, terlalu jauh terhegemoni, akhirnya membuat kita sendiri menjadi tidak cerdas misalnya. Itu hal-hal yang menurut saya agak problem, terutama di masyarakat kita misalnya. Kan masih banyak orang yang misalnya berpendapat banyak anak, banyak umat gitu. Nah itu kan menurut saya ya itu keliru lah. Ada yang mengatakan ya bikinlah anak banyak-banyak karena rezeki kan dari Tuhan. Yang menurut saya itu problem. Ya saya biasa menjawabnya misalnya dengan langsung mengatakan kalau Anda berpikir banyak anak banyak umat dan berpikir banyak umat akan menguasai dunia misalnya, itu keliru. Karena umat yang menguasai dunia sekarang itu adalah minoritas. Jadi yang menguasai dunia sekarang itu adalah minoritas, itu adalah Yahudi. Jadi bukan persoalan kuantitas, tetapi persoalan kualitas. Nah, bukti-bukti itu mesti diketengahkan, didorong gitu kan. Karena ya kan keliru sekali orang sekarang punya anak banyak dan kan aneh gitu loh. Dia yang bikin anak, setelah itu dia serahkan kepada Tuhan untuk dikasih rezeki. Itu kan itu aneh gitu ya. Lo yang bikin Anda gitu loh. Setelah lahir, Tuhan disuruh tanggung jawab. Itu kan aneh. Itu kan dalam Buddhis pasampusiri namanya. Pasampusiri, iya, betul kan. Itu keliru menurut saya. Ya, mereka berpikir bahwa ya rezekinya dari Tuhan. Tetapi kita kan mesti protes karena kita punya kepentingan di situ, karena apa yang dia maksud rezeki dari Tuhan itu adalah komoditi, sementara komoditi itu milik bersama. Iya. Kita protes bilang lo kan anak saya yang kasih makan lo. Iya kau yang kasih makan, tetapi yang kau beri makan itu adalah komoditi yang kita punya bersama, beras yang kita punya bersama, nanti Anda miliki setelah Anda beli. Tetapi tidak adil hak kita terhadap komoditi kalau anak saya cuma 2, anak Anda 10 gitu. Itu tidak adil. Dan bayangkan banyak orang alim tidak menyadari bahwa dia telah mensolimi orang lain dengan perilakunya itu. Dan itu adalah kekeliruan dalam ketika dia terhegemoni oleh agama misalnya. Iya. Ini begitu, sehingga hal-hal seperti itu ya perlu didiskusikan. Dengan menulis. Iya, siap. Ini Kak, ada komentarnya dari guru saya. Mungkin guru tak juga, Kak Sulhan Yusuf.
tentang modifikasi ibadah kurban. Ternyata dia sama dengan kita, Kak, memiliki kesamaan maksud saya. Tentang modifikasi ibadah kurban, saya juga pernah menuliskan esai dan termuat di buku Pesona Sehari Diri, Senafas dengan Pandangan Bung Aslan. Saya sekaligus sebenarnya meminta, dari dulu saya meminta beliau untuk jadi pembicara saya di Didaktif. Pernah saya hubungi beliau berkata bahwa pada saat itu sibuk-sibuknya, dan saya meminta beliau untuk tolong Kak, kalau misalnya waktu sudah tidak sibuk, bisa dikonfirmasi untuk mengundang juga beliau, karena beliau juga sudah banyak karyanya dan itu asik untuk dibincang, apalagi beliau banyak hal yang pengalaman atau experience-nya dia untuk dibagikan. Berkaitan, karena kita sudah menyinggung masalah budaya Kak, atau lokalitas kita, tentang harga diri. Ini kita bincang di buku juga Kak, konsep harga diri, bahkan ada juga mencari-cari rasa malu, diksi harga diri, malu, sirik dan sebagainya. Ini kemudian menjadi perbincangan tak. Apakah tepat betul Kak bahwa konsep sirik kita ini banyak yang menyalahartikannya? Artinya begini Kak, saya teringat dengan almarhum Mansur Semah. Dia mencoba untuk mengompasikan, mungkin agak keluar sedikit sih Kak, tapi saya mencoba untuk substansi harga diri itu. Almarhum Mansur Semah pernah berbicara dan dia bilang, apa diferensiasi kita atau perbedaan kita dengan orang Jepang dalam memandang siri? Kalau kita di Sulawesi Selatan misalnya, laki-laki yang mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, maka dia membunuh dua orang itu, laki-laki lain itu dan juga sang istri. Beda kalau Jepang, justru dia melakukan harakiri. Ini mungkin yang perlu diperbincangkan kembali, substansi dari siri itu Kak. Artinya harga diri yang dimaksudkan oleh orang Sulawesi, substansinya gimana itu Kak? Itu dibentuk oleh kebiasaan hidup yang kemudian berubah menjadi hukum adat. Jadi apa yang kita sebut tadi itu tentang itu hukum adat. Jadi hukum adat itu antara lain kita bisa membunuh atau dia mati matena leja tedong, orang yang tertangkap basah mencuri, tertangkap basah berzina, tertangkap basah minum di comberan orang lain. Itu maksudnya parakang, menjalankan ilmu sesat. Itu hukum adat. Jadi siri itu juga adalah bagian dari hukum adat. Jadi, nah, kenapa ini hilang? Ya karena diganti oleh hukum formal Indonesia. Jadi ya tidak hidup lagi. Ya kita kemudian sama, Indonesia telah membentuk kita sama perilaku kita dengan masyarakat-masyarakat lain di Indonesia. Dulu yang membunuh yang melakukan itu tadi itu tidak dihukum. Jadi hingga awal tahun 80-an itu masih ada orang di Bugis yang membawa kepala musuhnya mestinya ke kepala adat, tetapi dia bawanya ke Koramil karena kepala adat sudah bubar. Jadi ketika dia misalnya tertangkap basah merampok, ya dibunuh. Biasanya dipotong kepalanya dan dibawa ke kepala adat. Nah, tetapi karena kepala adat sudah bubar dan yang ada adalah polisi dan Koramil ketika masih di era Soeharto, ketika peran tentara dan polisi sama, itu dibawa ke situ. Nah, dengan perilaku itu adalah perilaku menjalankan hukum adat, tetapi dia diterima dengan hukum formal Indonesia. Jadi penjara, diadili gitu kan, dan dihukum sebagai pembunuh. Jadi ya apa yang kemudian kita sebut siri dan lain-lain itu ya adalah apa yang seringkali disalahpahami oleh anak-anak muda sekarang, karena memang kita sudah tidak diajarkan
dan juga sudah tidak hidup lagi di masyarakat kita karena ya ada hukum-hukum baru yang kita pakai. Itu tidak berguna, tidak dipakai lagi. Jadi apa yang disebut siri sekarang itu ya seringkali sudah lain tafsirannya. Ya, itu seringkali diperlakukan sebagai orang harus marah. Ini Kak, ada komentar dari PT Sapira lagi. Di buku ini juga ada tentang ideologi kiri baru, di mana kita diminta belanja lebih selektif kepada produsen yang sustainable, tidak eksploitatif pada karyawannya, dan tetap sesuai dengan etika supaya tidak jatuh dalam keserakahan kapitalistik. Saya suka bagian itu. Ini kayaknya sudah membaca juga buku tak mungkin Kak. Saya agak lari lagi Kak tentang konsep merdeka. Ini termasuk judul yang saya suka isinya Kak. Setelah Agustus, merdeka jadi ganjil. Saya butuh itu Kak, penjelasan tak tentang salah satu esai ini. Menarik sekali masalahnya Kak. Oke, sebelum ke itu kita ke yang komentarnya tadi. Iya, komentarnya Sapira Kak. Itu menarik. Itu sangat menarik karena itu penting sekali untuk kita lakukan sekarang. Adalah menjadi pembeli yang kritis. Iya. Termasuk penonton. Iya, apa yang kita sebut kapitalisme ini adalah diserahkan kepada kita apakah kita tergoda untuk belanja atau tidak. Karena apa yang disebut di era kapitalisme ini, iblis yang nyata adalah iklan. Jadi bukan iblis yang lain. Penggoda yang paling nyata, iblis yang nyata adalah iklan. Dan kemudian persoalannya adalah apakah kita mau berbelanja dengan kritis atau tidak. Karena ini penting. Apakah kita akan turut merusak sama dengan para konglomerat kapitalistik itu atau tidak. Misalnya di Makassar. Kalau kita membeli rumah yang dibangun di atas pantai, di atas laut, di atas tanah reklamasi, berarti kita mendukung kerusakan alam. Ya, yang membuat saya misalnya gregetan adalah ya tiga-tiganya orang-orang yang tiga-tiganya itu orang membeli rumah di atas tanah reklamasi gitu. Para konglomerat ini jelas tegaan, tetapi pembelinya juga menurut saya tegaan. Itulah sehingga ya butuh sekali kita pembeli yang kritis. Karena kalau tidak ada yang mau beli, itu tidak akan ada yang mau bangun. Gitu kan. Ya kalau di perumahan yang sedang dibangun yang di atas pantai itu, yang banyak menaranya itu, masjid yang banyak menaranya itu, ya menurut saya ya itu kan tipuan gitu kan, bahwa yang dibangun tumben ada perumahan yang dibangun duluan masjidnya. Apa maksudnya? Perumahan lain tidak, malah belakangan, malah banyak perumahan yang tidak pakai masjid. Ya itu dibangun di atas laut gitu, dibangun dengan merusak dua alam sekaligus. Meledakkan gunung di Samata sana, dan itu merusak alam, dan kemudian barang alam yang rusak itu dibawa untuk merusak alam yang lain. Ya, itu merusak. Stephen Hawking mengatakan ini terus-menerus menggeliat untuk menyesuaikan diri. Dan satu butir pasir saja kita pindahkan, itu bumi akan bekerja untuk menyesuaikan diri. Lah itu gunung. Gunung dipakai, dirusak untuk merusak laut. Nah, padahal kuncinya adalah apakah orang mau berbelanja di situ atau tidak. Kalau orang tidak mau beli, andai konsumen kita kritis, ya mereka tidak akan beli. Nah, karena tidak ada yang beli, ya tidak akan dibangun. Iya.
Nah, itulah sehingga kita butuh satu gerakan sama dengan gerakan beasiswa untuk beasiswa tadi, ya butuh gerakan-gerakan seperti itu. Ya tadi kalau Siap, ada siap. Bang Sul sudah setuju untuk memodifikasi Iya, iya. ibadah Qur'annya, itu kan Modifikasi. sudah ada beberapa orang yang bersiap untuk melakukan itu. Ya kesadaran untuk berbelanja. Apakah barang ini bukan apakah kita telah berbelanja dengan cerdas atau tidak, misalnya. Karena banyak sekali, saya mungkin juga menulis itu, banyak sekali dalam berbelanja ini hal yang keliru. Misalnya ada warung coto yang nulis di depan itu daging lokal. Apa istimewanya daging lokal kita di Makassar? Nyaris tidak ada. Daging lokal di Makassar itu sejak dalam kandungan itu makannya sampah. Silakan pergi lihat di tempat sampah di Tamangapa. Pagi-pagi mereka berjalan digiring sekitar 5 km ke tempat sampah. Setelah makan, sore dia akan pulang jalan kaki lagi, berjalan 5 km. Pulang. Terus, daging mana yang bisa enak dengan model seperti itu? Daging impor itu nyaris dibuat tidak bergerak. Ya supaya enak. Dan ini juga melanggar hak hewan sih. Tetapi makan sampah, itu kalau hewan itu dipotong, itu hatinya penuh caci. Dan dagingnya mengandung belerang. Tetapi, dan itu dagingnya berbahaya. Mengandung belerang. Dan itu berarti berbahaya dimakan. Tetapi ada kampanye untuk makan daging lokal. Dan itu mengerikan. Jadi, jauh lebih sehat daging impor. Dibanding, kalau di Makassar, dibanding daging lokal. Karena itu makannya sampah. Nah, ya hal-hal seperti itu ya di Indonesia ini yang membiarkan konsumennya bisa mati. Dan itu ya kita mesti kritis, dan kalau ada hal yang kita temukan seperti itu kita mesti tulis. Iya. Ini Kak, apa belanja sebagai ideologi, judul judul yang kita angkat itu yang dia maksudkan tadi PT Sapira. Ada nanti kita bahas itu Kak, yang pertanyaan saya berkaitan dengan Merdeka. Ini ada Ersa Kata, artinya secara tidak langsung sudah dijawab tadi, tapi mungkin kita perkuat Kak. Secara tidak langsung, buku Menunggu Rakyat Bunuh Diri menularkan keresahan keaslan kepada saya sebagai pembacanya, membuka pikiran untuk lebih memahami sekitar dan kritis terhadap sesuatu. Pertanyaannya Ersa Kata, seoptimis apa keaslan terhadap perubahan signifikan yang lebih baik untuk Makassar, khususnya dan Indonesia pada umumnya? Begitu Kak, pertanyaannya Ersa Kata, seoptimis apa keaslan terhadap perubahan signifikan yang lebih baik untuk Makassar? Gitu Kak. Ya, tak ada cara lain selain berusaha optimis. Oh gitu. Itu mungkin ungkapan pesimisnya, tetapi ungkapan pesimisnya adalah tak ada cara lain selain berusaha optimis. Untuk optimis ya, melihat, ya. Situasi politik kita, melihat penguasa-penguasa kita, ya kita memang pesimis sih melihatnya. Tetapi yang cukup katakanlah cukup mengejutkan itu bahwa ya dalam 10 tahun terakhir ada harapan gitu loh. Ya meski harapan itu kemudian kita sadari bahwa harapan itu juga dimentahkan oleh apa yang kemudian menjadi kebodohan kita, tetapi tidak kita pahami sebagai kebodohan, tetapi agak sayangnya bahwa itu diperalat karena mencantumkan agama itu tadi. Kita cukup punya gambaran untuk optimis adalah karena ada beberapa pemimpin kita yang bagus. Ya sebutlah misalnya Ahok, Risma. Ada
terus Pak Ganjar. Nurdin Abdullah waktu di Bantaeng. Oh gitu ya. Itu menurut saya bagus. Ya ada beberapa lah. Dan ini tidak terjadi sebelumnya. Tidak terjadi sebelumnya. Bahwa konsep kita mengenai pemimpin itu adalah pelayan. Nah itu menurut saya dilakukan oleh Ahok. Sayangnya ya karena kita kebodohan memperalat agama sehingga dia harus dijatuhkan. Tetapi ada contoh bangsa ini sudah diperlihatkan oleh beberapa orang bahwa contoh pemimpin itu seperti ini. Pemimpin yang betul-betul bekerja sebagai pelayan. Konsep ketika membantah Ahok, ada orang yang mengatakan pemimpin orang Islam itu harus orang Islam karena pemimpin itu akan membawa kita ke surga. Itu kalimat itu menjadi keliru karena dia menggunakan kata pemimpin. Sementara pemimpin yang sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Pemimpin yang dilakukan oleh Ahok itu adalah pelayan. Jadi kata-kata bahwa pemimpin yang harus kita pilih adalah orang Islam itu keliru. Karena dia menggunakan kata pemimpin. Dia bukan pemimpin dalam pengertian birokrasi. Itu adalah pelayan. Pelayan. Dan konsep itulah yang berhasil. Jadi kita bukan memilih bos, kita memilih pelayan. Nah, kalau ini terus berlanjut, maka kita bisa optimis bahwa kita akan punya pemerintah yang bagus. Ya, malangnya sih memang ya tidak banyak ternyata. Bahkan yang sudah ada harus rame-rame dijatuhkan. Nah, terbukti penggantinya ya tidak sebagus yang digantikan karena konsepnya berubah. Konsepnya lain. Dikembalikan ke bos. Ya begitulah. Jadi kita ada harapan untuk optimis kalau pemimpinnya seperti itu. Dan tentu saja kita tetap bisa tetap pesimis kalau bos kita tidak berubah menjadi pelayan yang baik. Begitulah. Ini Kak, agak keluar sih sedikit, tapi bersinggungan dengan diskursus kita tadi. Bagaimana kompromi adat siri bila seandainya itu berbenturan dengan perspektif HAM yang dinamis? Itu pertanyaan dari Above Us. Gimana? Ya, silakan Kak. Siri itu sudah meski di banyak individu Bugis ya tetap dipegang. Tetapi konsepnya sebenarnya adalah sebagai sebuah hukum adat yang hidup di masyarakat. Ketika dia tidak dijalankan, maka kita akan mendapatkan diskomunikasi. Kita akan tersingkir. Jadi konsep siri itu adalah konsep yang bagian dari untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau kita berperilaku buruk di masyarakat komunal, kita akan menanggung resikonya. Jadi itulah sehingga dia harus dijaga. Dia harus ditegakkan. Jadi orang menegakkan siri dan lain-lain. Upaya menegakkan siri itu adalah upaya untuk tetap eksis di masyarakat, terhormat di masyarakat, dan mungkin mendapatkan kekuasaan di masyarakat. Tidak punya siri, itu membuat orang Bugis misalnya harus membuang diri, karena itu berarti dia sudah susah selamat di tempatnya, sudah susah survive. Karena itu kan menyangkut gotong royong dan lain-lain. Kalau kita punya hajatan dan orang lain tidak mau datang, ya selesai kita. Jadi seperti gotong royong, panen, angkat rumah, itu kan bukan kegiatan mulia dalam artian dilakukan sukarela. Itu bukan sesuatu yang sukarela kita lakukan, tetapi itu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau orang gotong royong, ya kita harus datang dengan senang hati. Kenapa? Ya karena ketika kita butuh,
ya mereka juga akan senang hati datang. Jadi apa yang kita kerjakan itu seperti mengerjakan barang sendiri, karena ya barang kita sama gitu. Acara menanam padi misalnya, ya sama dengan acara menanam padi kita. Jadi ya apa tadi ketika berbenturan dengan perspektif HAM, Kak. Perspektif HAM. Jadi artinya kan boleh jadi yang kayak tadi persinggungan kita tentang siri yang kemudian karena ada yang melakukan ini maka mau tidak mau dia harus dihukum adat, kata. Nah, ini secara tidak langsung konsep HAM itu tidak berkesusian, sama aja yang kita bahas sekarang, Kak. Kalau dulu itu ada konsep koramil, polisi yang kemudian diserahkan sepenuhnya ke mereka, padahal dulu itu dikembalikan ke konsep hukum adat, gitu toh. Nah, artinya hampir juga berkesusian dengan konsep tadi yang ya ujung-ujungnya kita kembalikan juga ke konsep hukum Indonesia yang ada polisi, ada tentara, Kak. Ya, secara tidak langsung sudah terjawab dengan sendirinya tadi itu, Kak. Artinya konsep HAM disinggungkan dengan kembali ke hukum Indonesia saja. Ya, itu tadi polisi, tentara. Ya memang saya teringat juga sih, Kak, kalau di masanya Orde Baru ada dulu koramil yang kemudian mengambil alih itu barang. Padahal dulu kita punya ada hukum adat yang memang tegas juga, sehingga tidak sembarang orang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tradisi atau budaya atau adatnya orang Sulawesi gitu. Ini ada juga, Kak, pecandu kekerasan, kemudian termasuk kita membahas tentang konsep fanatik. Itu kan kita bahas itu, Kak, di dalam buku ini. Ternyata saya teringat saja dengan bahasa Muhammad bahwa hati-hati kau ketika kau mencintai seseorang, karena boleh jadi itu yang paling kau benci nantinya. Pun sebaliknya, kadang orang yang kita benci justru itu yang nanti paling kita sayang. Teringat dengan tulisan tak konsep fanatik, Kak. Siapa lagi namanya ini, John Lennon, yang kemudian harus terbunuh oleh fannya sendiri, ya kata orang fansnya gitu, kata. Ini unsur kekerasan. Saya mencoba untuk mengorelasikan dengan pecandu kekerasan. Fenomena di Makassar sama dengan yang kita angkat tadi, termasuk geng motor. Itu kan bagian dari konsep kekerasan. Artinya fenomena-fenomena seperti ini, jadi kalau kita bilang tadi konsep sosiologi, konsep antropologi, tulisan tak, bahkan konsep psikologi sangat berperan serta dalam buku Menunggu Rakyat Bunuh Diri ini. Apa sebenarnya yang menjadi akar sehingga kekerasan itu terjadi, Kak? Dalam kacamata tak, artinya kekerasan di Makassar gitu, Kak. Selain persoalan ekonomi ya, Kak, selain persoalan ekonomi, karena orang selalu mengutamakan bahwa persoalan kita yang paling fundamental adalah persoalan ekonomi. Selain itu kira-kira apa lagi, Kak? Oke, kalau persoalan kekerasan di Makassar ini soalnya terutama adalah kekeliruan generasi sekarang dalam membaca sejarah. Jadi mereka menganggap bahwa ya kita harus marah gitu. Kita ini rewa. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Tetapi ini memang bentukan psikologi massal dari sejarah kekerasan yang sangat panjang di Sulawesi Selatan. Jadi yang banyak tidak disadari orang adalah bahwa kita ini adalah, kalau seperti saya ini adalah produk karakter produk kekerasan pasca pemberontakan Karamsaka. Itu saya baca juga, Kak. Ya, saya dibentuk oleh masyarakat yang trauma kekerasan Karamsaka. Karamsaka itu mengakibatkan kerusakan yang luar biasa di Sulawesi Selatan. Terutama kerusakan, bukan cuma kerusakan material, tetapi kerusakan psikologi orang Sulsel. Jadi mereka ini kerjanya Karung Sakar ini kerjanya membakar kota, merusak kota supaya
orang-orang lari ke hutan. Jadi sebenarnya itu disandera dari bangsa Indonesia. Jadi itu model penyanderaan dengan membawa mereka ke hutan, dan itu juga disertai fitnah kok. Jadi kau harus lari ke hutan, kalau tidak kau akan dikristenkan oleh Indonesia. Gitu-gitu fitnahnya antara lain. Nah, dia merusak jembatan, membakar pasar, merusak fasilitas umum, membakar rumah-rumah penduduk. Sehingga mau tak mau warga lari ke hutan. Nah, bisa dibayangkan betapa mengerikannya penderitaan yang dialami. Aset dibakar, yang bisa direbut. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Karena ketika mereka hendak dibebaskan oleh tentara Indonesia, TNI, yang orang Bugis sebut tentara Jawa, ya hidup mereka tambah susah. Karena mereka ini harus terus-menerus dirampok gitu kan. Jadi ketika tentara Kaharian datang ke tempatnya, ya mereka harus diberi makan. Ketika TNI yang datang, ya TNI harus diberi makan. Ya belum lagi ketika kedua belah pihak bisa mencurigai kita sebagai gorila. Iya. Tahu itu, Kak. Mereka bisa terbunuh oleh keduanya. Nah, itu mengerikan sekali. Bayangkan tidak ada makanan. Ya orang makan daun-daunan, makan pucuk-pucuk pohon. Dan itu bertahun-tahun. Nah, setelah itu, setelah Kahar Musakarnya tertembak, orang-orang pulang ke kampungnya. Banyak yang tidak pulang ke kampungnya. Jadi banyak orang Bulukumba yang ketika lari ke gunung bertahun-tahun, dan ketika damai, itu mereka kembalinya ke Sorowako. Tinggal di Sorowako sampai sekarang. Banyak yang seperti itu. Banyak yang pulang ke kampungnya. Nah itu tinggal bangun rumah-rumah, disebut kalampang itu, berlantai tanah. Nah itu tahun 70-an. Iya. Mulai susah, hidup 2-3 keluarga, kemudian terpisah lagi, mulai bangun rumah di kebun, dari pohon-pohon kasar. Kemudian baru tahun 80-an mulai membangun rumah orang yang bagus. Setelah itu mulai datang PKK dan lain-lain, bantu bikin WC dan lain-lain, comberan dan lain-lain. Dan bagaimana masyarakat mendidik anak-anaknya? Bagaimana masyarakat pasca perang mendidik anak-anaknya? Yaitu nyaris dengan kekerasan. Diajar untuk bisa berkelahi. Ya saya misalnya. Saya diajar oleh orang tua saya, kalau ada waktu umur 3 tahun ada kebakaran, saya bangun. Saya dipuji oleh keluarga. Wah, ini anak hebat. Begitu ada masalah, dia bisa langsung bangun. Ya karena orang tua saya terbiasa, kalau ada suara tembakan dari selatan, maka mereka lari ke timur. Ada suara tembakan di barat, ya mereka lari ke timur. Ya, mereka terbiasa dengan itu. Nah, terbiasa harus memasang watak keras, kasar, supaya tidak dianggap enteng, tidak dianggap remeh. Harus selalu rewa gitu. Ini bermasalah kemudian bagi orang Sulsel. Orang Sulsel itu susah tersenyum. Orang Sulsel susah tersenyum. Ya kenapa? Trauma panjang. Ada orang Sulsel berpapasan ke ujung, masing-masing berpapasan ke ujung. Ya, mereka mungkin akan senyum pertama, tetapi kalau balik lagi dan bertemu lagi, maka pertemuan kedua dalam waktu singkat itu sangat mungkin mereka akan mencari-cari cara menengok kiri kanan untuk tidak bertemu dan tersenyum. Menatap mata di banyak kebudayaan itu sapaan yang menarik, bagus. Tetapi di Sulsel orang menghindari saling tatap mata. Ya kenapa? Ya trauma. Dan itu bukan 1-2 orang, itu penyakit psikologi massal. Nah, inilah yang tidak banyak dipahami orang, sehingga termasuk generasi muda terutama,
sehingga melahirkan anak-anak muda yang lebih gampang berkelahi, gampang tawuran. Karena dia pikir itu menegakkan harga diri, padahal bukan. Itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa. Saya ada teman, dosen, itu sudah doktor, mungkin sudah profesor sekarang, dia dengan bangga bercerita. Dia bilang, ada anak saya, itu suka dibully sama temannya. Jadi, saya datangi temannya, dan saya suruh mereka berkelahi. Ya tentu saja anakmu menang, karena kau ada di situ, kan? Ya, ini sebenarnya menyuruh anaknya memukul anaknya orang. Ya, anaknya menang. Ya. Kemudian dia bercerita, ya tidak boleh anak saya diperlakukan seperti itu. Kita ini kan orang Bugis, gitu-gitu ya, harus gini-gini. Nah, orang seperti itu, ya orang seperti itu saja, yang sekolahnya tinggi, itu masih bisa keliru memahami kebugisannya. Ya sama dengan tadi pertanyaan Bob As tadi, bahwa bagaimana ketika Siri berhadapan dengan HAM misalnya. HAM. Ya, kita harus memeriksa apakah itu harga diri dan lain-lain, apakah itu adat istiadat dan lain-lain, karena itu bisa keliru. Mungkin adatnya, dirinya tidak keliru, tetapi pemahaman kita terhadap barang itu bergeser, berubah. Nah, itu. Memang kita pahami. Dan karena kita tidak pahami, maka ya tindakan kita kemudian menjadi merusak. Dan bahkan melanggar HAM misalnya. Kalau kita merasa bahwa kita harus rewa dan lain-lain, harus demo dan lain-lain dengan cara menutup jalan, ya kan merusak. Itu kan melanggar hak-hak orang. Ya saya nulis juga mengenai sang penutup jalan. Iya. Menyebut mahasiswa termasuk ini Kak, ada yang pertanyaan saya tadi berkaitan dengan benarkah kita sudah merdeka. Di halaman 56 ini kan setelah Agustus merdeka jadi ganjil. Itu saya termasuk salah satu tulisan yang menarik sekali itu Kak. Ya, tentu kita selalu merasa bahwa kita sebenarnya tidak merdeka sebagai individu ya. Iya. Ya, kita selalu merasa, ya tentu saja kita bangga bahwa kita merdeka sebagai bangsa. Kita secara bersama-sama tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tetapi benarkah kita telah merdeka sebagai seorang individu? Ya seringkali ya tidak seperti itu, karena ya banyak hal yang membuat kita tidak sepenuhnya merdeka sebenarnya. Ya sistem pendidikan kita misalnya, sistem peradaban kita yang sangat patriarki, masuk ke pendidikan kita yang juga patriarki dan tidak beres. Kita masuk ke agama misalnya yang juga tidak antroposentris atau tidak memperhatikan manusia. Itu semua membuat kita tidak sepenuhnya merdeka. Jadi dalam bulan Agustus kita hanya merasa merdeka sebagai sebuah bangsa, tetapi sebagai sebuah individu ya kan tidak. Itulah yang membuat orang selalu bertanya, benarkah kita sudah merdeka? Benarkah kita sudah merdeka? Sebagai sebuah bangsa, ya iya. Tetapi sebagai seorang individu, banyak hal yang ternyata membuat kita tidak merdeka sebagai seorang individu. Hanya sebagai sebuah bangsa. Ya, kita kibarkan bendera, ada banyak umbul-umbul. Kita sedih melihat setelah melewati Agustus masih ada 1-2 bendera yang tidak diturunkan. Nah itu kan kita menganggap itu bendera yang kesepian dan lain-lain. Kita sedih melihatnya. Ya, karena saatnya perayaan dia masih bertahan, misalnya saat lewat perayaan dia masih bertahan, dan cara pandang kita terhadap bendera itu juga sudah berubah. Ya hal-hal seperti itu yang kemudian ya syukur kalau bisa dituliskan. Ini sampai-sampai ada paragraf khusus Kak. Apakah kita merasa aman? Ini di halaman 57. Apakah kita merasa aman hidup di Indonesia? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengamati pagar-pagar rumah kelas menengah dan atas di negara kita yang berupa jeruji besi runcing dan semakin hari makin menjulang tinggi. Keadaan itu tentu bukan pertanda dari rasa aman.
Lalu sebagai rakyat yang hasil kerja kerasnya selama ini ditarik untuk membayar pajak, ditambah lagi dengan keterpaksaan menyogok ketika kita butuh pelayanan birokrasi. Ini pertanyaan betul bahwa betulkah kita sudah merasa merdeka? Luar biasa. Ada pertanyaan dari Abdullah 6478. Kemerdekaan individu yang dimaksud kayak bagaimana, Kak? Apakah kemerdekaan orang tidak terganggu? Itu. Dari Abdullah 6478, Kak. Jadi sama dengan ajuan pertanyaan saya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, tentu kemerdekaan individu yang saya maksud adalah kita semua sebagai individu sama-sama merdeka. Jadi saya merdeka sebagai individu, Anda merdeka sebagai individu. Itu artinya kemerdekaan saya sebagai individu tidak mengakibatkan kemerdekaan Anda sebagai individu terganggu. Jadi saya berbuat baik sebagai seorang individu dan Anda juga melakukan hal yang sama tanpa ada yang dirugikan. Jadi ya apa yang saya maksud kemerdekaan individu kurang lebih seperti itu, bahwa ya kita merasa aman, kita merasa nyaman hidup sebagai bangsa karena hak-hak kita dapatkan. Kita membayar pajak untuk mendapatkan pendidikan dan itu diatur oleh undang-undang, dan dengan itu kita betul-betul mendapatkan pendidikan yang baik. Bukan pendidikan itu tidak merampas apapun dari kita, tetapi menambah banyak hal dari kita. Ya sama dengan pendidikan kita sekarang. Ya menurut saya kan ya gagal ya, karena mengambil banyak hal dari kita. Waktu misalnya, waktu kita untuk belajar adat istiadat suku kita yang mulia, yang membuat suku kita itu sudah bisa survive dengan baik, waktu untuk belajar itu hilang karena dirampas oleh sekolah. Tetapi sekolah tidak mengajarkan kita yang dia rampas itu dan tidak menggantikannya dengan yang baik. Ya, hal baik yang dibutuhkan sekarang misalnya mengajari kita untuk buang sampah pada tempatnya, mengajari kita untuk antri. Tapi kan sekolah, anehnya, itu tidak mengajari kita tentang itu. Jadi, dia merampas waktu kita, waktu orang tua, paman, kakek, nenek, masyarakat kita untuk mengajari kita adat istiadat, itu diambil oleh sekolah, tetapi sekolah merampas itu semua dan tidak memberi kita yang lebih baik. Ya, kita malah belajar hal-hal yang tidak berguna. Ya, sinus, kosinus, menurut saya tidak berguna itu. Justru hal-hal yang tangan seperti antri misalnya, lalu itu kita tidak diajari. Ini kan aneh. Nah sekarang coba lihat generasi sekarang, anak-anak sekarang, parkir saja kan tidak tahu. Parkir seenaknya, begitu menyetop sepeda motornya langsung dihentikan. Dia tidak pernah melihat, tidak punya kesadaran akan lingkungannya bahwa ini mengganggu orang lain, saya merampas jalan orang lain. Ya sama dengan pengantar jenazah itu, tidak punya kesadaran bahwa dia merampas hak orang lain. Iya. Dia membuat orang lain tidak merdeka. Dan ini adalah gejala umum di masyarakat kita. Pada hal-hal yang kita anggap ibadah, kita sewenang-wenang. Jadi ketika kita menganggap kematian itu, perayaan tahlilan kematian itu adalah ibadah, ya kita sebenarnya menutup jalan. Jadi ya karena ini ibadah, ya kita tutup jalan gitu. Orang mengerti, selalu kita berpikir mengerti gitu orang lain. Ya orang lain akan mengerti. Selalu kita mintai pengertian orang lain. Kita tumbuh menjadi egois. Jadi, kalau mau, ya, pokoknya sifatnya ibadah ya silakan, biar ribut misalnya. Mungkin saya tulis juga bagaimana tentang kebisingan masjid misalnya. Iya, kebisingan membunuhmu. Padahal itu berbahaya gitu. Itu membunuh umat sendiri. Gitu. Tetapi ya karena dia ibadah ya dibiarkan. Nah jangan lupa kalau kita tumbuh menjadi masyarakat bising, karena ya orang lain akan meniru. Ya karena tempat ibadah saja bising, apalagi pesta pernikahan. Ya, membentuk watak
membentuk kebiasaan, membentuk attitude. Jadi sekarang ya serba bising. Yang mana ada masyarakat yang sedikit beradab, yang begitu bising ketika menikah, bising ketika akikah. Ya, semuanya serba bising. Ya sudah bising, menutup jalan pula. Ya tradisi menutup jalan itu ya biasa gitu kan. Orang santai aja tuh menutup jalan. Mau demo, mau orasi nutup jalan. Kenapa harus nutup jalan? Ya itu karena kita ya tumbuh menjadi egois. Kenapa? Ya terbiasa. Siapa yang membiasakan kita? Ya perilaku beragama gitu kan. Iya. Ini ada pertanyaan dari Kak, Senja yang menjingga. Apakah itu berarti merdeka bukanlah bebas selepasnya, namun tetap punya batas-batasnya, Kak? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, tentu saja karena kita sama-sama merdeka ya. Kalau saya merdeka, Anda merdeka, berarti saya tidak bisa mengganggu kemerdekaan Anda. Karena kalau saya mengganggu kemerdekaan Anda jadi tidak merdeka. Gitu. Anda tidak merdeka, betul. Ini sudah menit ke-56, Kak. Saya pertanyaan terakhir saja, Kak. Sebenarnya masih banyak sekali mau diajukan ini, Kak. Kata terima kasih. Saya mau mengucapkan terima kasih, tapi karena ada tulisan ini, saya tidak ingin mengucapkan terima kasih. Nah, ya pertanyaan terakhir saja, Kak, untuk diskusi kita, karena sudah menit ke-56, mau masuk ini 57. Silakan, Kak. Sekaligus kalimat penutup, Kak, ya. Closing statement kita. Ya. Silakan, ya, Kak. tentu saja. Yang paling penting saya kira teman-teman, juga untuk diri saya sendiri, bahwa penting untuk terus-menerus belajar dan terlibat dalam memperbaiki kualitas kehidupan. Ya sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Yang bisa saya lakukan adalah menulis, dan salah satu keberuntungan dari menulis adalah ternyata tulisan itu bisa tinggal berpuluh-puluh tahun fix dalam sebuah naskah, dalam sebuah buku, dan barang itu bisa tersebar, dan selain tersebar bisa direproduksi. Gagasan itu bisa direproduksi menjadi online seperti sekarang ini misalnya. Dia dari lisan, dicetak, kembali ke lisan lagi. Dari lisan ini juga nanti difixkan menjadi lisan dan gambar. Jadi kita penting untuk terus-menerus menuliskan pikiran-pikiran kita. Karena ternyata bisa menjadi semacam pelajaran lah. Ya sekecil apapun sumbangsi kita untuk upaya perbaikan itu tetap saja penting, teman-teman. Demikianlah. Terima kasih banyak atas acara obrolan menunggu rakyat bunuh diri. Di halaman terakhir ini, judul terakhir ini ada kata terima kasih yang diungkap oleh Kak Aslan, dan biarkan ini menjadi, sebenarnya ini perbincangan kita, Kak, waktu di DG kemarin, waktu kalau tidak salah ini kan di Koran Tempo masuk, dan kemudian kalau bisa baca saya punya tulisan tentang terima kasih. Jadi ada dua hal yang kemudian menjadi alasan tak untuk membahas tentang kata terima kasih. Seingat saya kemarin begitu, walaupun di buku ini lebih panjang lagi, lebih detail. Artinya terima kasih menjadi alasan tersendiri mengapa orang Sulsel tidak punya kata terima kasih. Kalau terima kasih itu kan ada yang memakai istilah kurusumanga dan sebagainya. Artinya itu dari daerah lain. Tapi khusus untuk Bugis Makassar memang sepertinya belum punya identitas tersendiri. Silakan teman-teman membeli buku ini. Saya rekomendasikan untuk memilikinya. Oh, sudah ada, kita punya juga. Saya pikirnya kita kiriman langsung dari Kiriman langsung dari kayak. Ya. Oh, dari Andi. Oh, sudah menit ke-59. Oke, terima kasih banyak diskusi hari ini. Semoga punya bernilai ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustadz Aslan. Sama-sama. Terima kasih banyak.